begitu antara Pengasinan sampai ke Sangga Buana 2 itu kan ada celahan lembahan yang ini tuh cekungan. Ya lumayan lah dalamnya. Tadinya mau saya dorong ke jurang, teman saya bilang Dekat ya. berhenti katanya. Nah, dia tuh langsung tangannya itu langsung begini ke tangan ke belakang, berhenti gitu. Nah, terus saya sentuh ke depan, ada harimau pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi bersama kami dalam cara Kopi Misteri. Kopi Misteri adalah sebuah tayangan kisah-kisah mistis, menyeramkan, menguak sebuah cerita-cerita misteri, baik tempat-tempat tertentu atau kejadian-kejadian pribadi lainnya yang mungkin bisa membuat suasana malam ini sangat menyeramkan. Namun dengan adanya kopi misteri itu bisa mencairkan suasana ketegangan kita. Oke, nih kopinya sudah kita sediakan. Baik, para penonton semua, kita nikmati kopinya sambil mendengarkan kisah-kisah misteri yang nanti akan diceritakan atau dikisahkan oleh rekan kita, yaitu Kang Pupung. Iya, Kang Pupung, gimana kabarnya Kang Pupung? Alhamdulillah baik. Aduh, kayaknya di malam ini lagi sedang berbahagia nih Pak Kang Pupung. Ya dinikmati dan disyukuri aja. Alhamdulillah, bagus ya itu. Terus sambil merokok nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, bebas ya Pak. Bebas teman-teman ya. Silakan teman-teman juga kopinya diseduh biar dapat kopi misterinya. Oke, di acara ini kita akan mengulas kembali tentang sebuah misteri yang dialami oleh Kang Pupung, yaitu di mana beliau pada tempo hari di waktu yang lalu telah melakukan atau pada tempo hari yang lalu beliau melakukan aktivitas pendakian. Tapi ini bukan pendakian yang biasa ya teman-teman. Di Kang Pupung ini melakukan pendakian dengan tanpa ditemani oleh rekan yang lain. Jadi istilahnya solo hiking. Betul Kang Pupung? Iya betul. Itu solo hiking itu pas Kang Pupung sendiri ketika mendaki ke gunung mana Kang Pupung? Jadi sebetulnya ini sebetulnya sudah lama belum mendaki lagi. Oh ya. Jadi mungkin ini saya hanya menceritakan ya sepintas pengalaman pendakian saya yang mengandung misteri gitu. Oh gitu. Karena Oke, memang oke. tidak semuanya pendakian saya itu menyeramkan Oh gitu. gitu. Jadi dari sekian pendakian ya hanya beberapa pendakian lah yang Oke. ada misteri-misterinya gitu. Ya, jadi gini teman-teman. Jadi Kang Pupung ini akan menceritakan selama beliau mendaki, entah pendakiannya ke gunung mana, mungkin nanti akan disampaikan juga ke gunung mananya. Jadi dalam momentum pendakian itu Kang Pupung ada beberapa kegiatan pendakian tersebut mengalami kejadian-kejadian mistis. Di sini ini yang menjadi bakal topik pembicaraan kita. Jadi kejadian-kejadian mistis yang dialami Kang Pupung saat mendaki gitu. Tapi tidak semua Kang Pupung mendaki pasti mengalami kejadian mistis. Jadi ini hanya beberapa kejadian-kejadian mistis saat Kang Pupung mendaki. Mungkin seperti itu ya Kang Pupung? Iya betul. Oke, siap. Nah, jadi
boleh diceritakan awal mulanya seperti apa dan kejadiannya itu bagaimana Kang Pupung? Mangga silakan. Ini saya menceritakan yang pertama ya, jadi Ya. pendakian yang pertama malah saya yang mengalami kejadian mistis ini. Jadi pertama mendaki. Kali ya. Oh. Jadi sebetulnya sih bukan yang pertamanya bukan. Jadi maksudnya pertama itu pertama kali saya mencapai puncak mencapai puncaknya ya. Kalau urutannya sih ini pendakian yang kedua. Cuma belum sampai puncak gitu. Yang pertama belum nyampe puncak gitu. Seperti itu. Oke. Jadi hanya hitung-hitung main aja lah sampai pos berapa turun lagi gitu. Iya, siap, paham. Nah, yang pendakian kedua ini memang sudah diniatkan kita untuk puncak gitu. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu ya mungkin dilalahnya harus mengalami kejadian-kejadian yang ya bersifat mistis lah. Mistis. Jadi ini awalnya itu kejadiannya itu di tahun 2005. Oh, sangat 2005, lama ya. Udah berapa tahun ini? Itu 2022. Waktu saya itu ya belum lama dari lulus sekolah lah. Ya, berarti masih remaja ya? Muda lah, masih semangatnya kan. Iya, benar. Nah, karena Gunung Ciremai ini nggak jauh dari rumah, maka pendakian ini, maka ya itu maksudnya karena dekat, jadi ke situ ke Gunung Ciremai gitu. Iya. Kita nggak berani yang jauh-jauh dulu lah gitu. Nah, kita ini berlima berangkat nih. Oh iya. Nah, berlima ya nggak usah disebutlah nama-namanya, mungkin nanti ya barangkali sebagian teman-teman udah ada yang tahu, tapi ini kita hanya kilasan aja. Jadi dari berlima itu kita berangkat ke jalur pendakian via Linggarjati, Pak Angga. Via Linggarjati. Nah, Linggarjati itu letaknya di atas gedung perundingan Linggarjati, jadi kita ke atas. Nanti di situ ada pos pendaftaran lah. Coba kalau pada waktu itu pos pendaftarannya itu masih apa ya, belum kayak sekarang lah. Kalau sekarang kan jelas gitu. Kalau dulu nggak terlalu menunjukkan kalau itu tuh pos pendaftaran atau base camp. Jadi hanya sebuah rumah. Nah, kita itu ya mendaftar situ. Maksudnya rumah tersebut bangunan pribadi atau gimana? Iya, rumah yang dijadikan base camp gitu. Untuk pendaftaran kegiatan camping dan pendakian. Iya. Nah, akhirnya ya kita hanya daftar aja, maksudnya beli karcis untuk apa namanya, untuk pendakian lah gitu. Ibaratnya kita masuk ke tempat mana ada tiket masuknya ya, semacam itu. Ya, administrasinya lah gitu. Ya. Dan dulu itu nggak ribet, Pak. Kalau sekarang itu kan namanya kita harus registrasi itu kan harus ada surat kesehatan gitu kan. Harus ada kayak data diri itu harus lengkap lah gitu. Karena mungkin kewajiban lah ya, kondisi kalau kondisi tidak fit kan nggak mungkin lah kita bisa maksain mendaki mungkin ya. Ya, jadi lebih ke tata tertib administrasi lah gitu. Kalau dulu itu kita hanya daftar, dihitung ada berapa orang, dan pada waktu itu kan kita belum punya KTP. Oh, iya. Nah, saya waktu itu belum buat KTP. Jadi mungkin KTP juga masih laminatingnya dulu mah ya. Dulu masih yang laminating tuh, kertas di laminating. Bukan berupa ID card sekarang ya. Kalau sekarang udah kayak kartu ATM. Iya. Nah, ceritanya setelah kita mendaftar dikasih karcis pendakian. Dulu itu kalau nggak salah untuk camping itu 5.000. Maksud camping berarti bermalam di sana? Ya, enggak. Kalau kita tujuannya camping per orang itu 5.000 dulu. Oh gitu. Nah, kalau pendakian per orangnya itu 10.000 pada waktu itu. Nah, kalau sekarang kan udah naik lah, udah bukan 10.000 lagi. Iya.
mungkin cenderung ke asuransi juga Ya, ya. kalau dulu kayaknya ya mungkin ada asuransi tapi nggak sebesar sekarang Ya. gitu. Nah, ceritanya itu setelah kita mendaftar, kita langsung menuju ke Buper Cibunar namanya. Buper berarti di kaki Gunung Ya Ciremai ada Buper. bisa dikatakan itu pos satunya lah. Pos satunya. Pos satu, Oh, pos iya, satu iya. dari jalur pendakian Linggarjati. Ya. Nah, kita itu sebetulnya berangkat dari rumah itu kan siang, Ya. sampai di base camp itu ya hampir sore lah, hampir asar. Lalu kita melanjutkan ke pos 1 itu sudah lewat asar. Jadi ceritanya kita itu bermalam dulu di pos 1 itu. Jadi Ya. nanti mendakinya itu besok pagi. Berarti mendirikan tenda dulu. Mendirikan tenda 1 malam di situ. Nah, paginya kita mulai pendakian. Tapi pada kenyataannya ternyata pada pagi hari kita mau naik itu tiba-tiba 3 teman saya itu nggak jadi naik. Oh. Gitu. Jadi yang satu itu sakit. Nah, yang 2 itu dia udah kena mental lah istilahnya. Karena sebelumnya malamnya itu ada ya sedikit ada kejadian yang ya bersifat mistis juga lah gitu. Oh, gitu. Jadi malamnya nih kita didatengin burung hantu 2. Kita kan bikin tendanya di bawah pohon apa tuh cemara gitu kan, Ya, pinus lah. Iya. Nah, si burung hantunya itu tepat di dahan pohon itu. Jadi di bawahnya itu tenda kita. Pas di atas berarti ya. Gitu. Nah, karena teman saya itu mungkin takut, jadi dia masuk tuh ke tenda itu. Katanya ada burung hantu gitu. Setelah dilihat memang ada burung hantunya. Nah, ceritanya tuh si burung hantu itu kita godain tuh, malah sempat mau diambil, nanti kalau diambil kita jual. Memang posisinya tidak gimana ya, apa terbilangnya jinak tak gimana gitu Pak, gak langsung kabur tak gimana itu Kang Pupung maksudnya burung hantu ya? Karena mungkin adalah jaraknya sekitar 3 meteran lah, jadi kan dia hanya nemplok aja gitu sambil ngeliatin ke bawah. Jadi kalaupun kita ganggu juga mungkin karena masih tinggi ya nggak terlalu takut mungkin burungnya. Tapi kalau kita deketin, kita naik ke pohonnya, mungkin dia akan terbang. Iya. Nah, akhirnya dari situ karena kita ramai kan di situ, tiba-tiba ada 1 orang datang. Nah, si orang ini tuh mengaku sebagai petugas ranger lah, petugas ya orang dari base camp lah gitu. Padahal sebelumnya di situ itu sepi. Kalau sore ada, tapi kalau malam itu mereka turun gitu. Tapi beliau tersebut mengaku sebagai petugas. Memang kelihatan, maksudnya ngobrol seperti kita lah, normal gitu. Kalau dari penampilannya itu gimana Pak? Penampilannya pakai jaket gunung, pakai topi, celana panjang, ya normalnya petugas base camp gitu. Iya. Sempat kita tawarin dulu rokoknya itu, kalau kita bawa tuh rokok linting, rokok bako. Oh iya. Nah, ceritanya dia itu dikasih rokok bako nggak mau. Awalnya nggak mau, akhirnya dibikinin. Nggak mau itu apa karena nggak bisa bikinnya, akhirnya kita bikinin. Nah, setelah jadi ceritanya tuh mau dinyalakan lah si rokok itu, cuma nggak nyala si rokoknya tuh. Harusnya kan normalnya ketika dibakar kan nyala. Mungkin koreknya habis tak gimana. Nah, jadi dibakar nyala mati lagi. Nyala mati lagi gitu. Ganjal nih jadinya nih. Nah, itu sedangkan kita kan normal gitu. Iya. Berarti cuman beliau sendiri ya Kapung Pupung yang nggak bisa. Akhirnya setelah itu dia tiba-tiba pamit. Udah Kang, katanya, saya mau kesana dulu. Ntar kalau ada apa-apa ini aja, tinggal panggil nama saya aja, yang nggak usah disebutin lah namanya. Akhirnya dia pergi ke salah satu jalur gitu kan.
Cuma ya gitu, anehnya itu setelah beberapa detik dilihat lagi orang itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Akhirnya karena kaget masuklah kita semua ke tenda tuh. Iya, iya. Nah paginya itu 3 teman saya ini ya kena mental itu, satu sakit, yang kedua udah takut lah Pas gitu. kejadian waktu malam itu ya Pak. Iya. Akhirnya saya memutuskan kalau saya tetap berangkat dengan satu orang teman saya yang memang dia itu masih berani lah. Iya. Ayo kita berangkat. Iya, iya. Akhirnya berangkatlah 2 orang. Yang 3 orang pulang. Nah, Balik 3 orang kanan. nunggu di Oh, tenda. nunggu. Jadi kita akhirnya ya istilahnya tuh tektok lah. Hmm. Berangkat pagi, siang itu udah turun gitu. Itu selama pendakian ada pendaki yang lain tidak itu Pak? Ada Tetap. ada cuma masih apa ya, masih ya jarang lah, sepi. Tidak seramai Tidak sekarang sama. mungkin ya. Iya, kalau sekarang kan mungkin dalam 1 minggu itu adalah beberapa rombongan. Iya. Kalau dulu masih terbilangnya sepi. Dulu itu yang ramai itu camping. Nah pada saat itu juga di lokasi camping itu memang ada beberapa tenda gitu kan, cuma agak berjauhan lah gitu. Iya. Nah ceritanya kita naiklah berdua. Nah kejadian awal mula kejadian mistisnya itu dimulai ketika kita itu terjadi perselisihan ceritanya. Kalau nggak salah itu dimulai dari, kalau yang teman-teman tahu, di jalur pendakian Linggarjati itu ada namanya Pos Sangga Buana 2. Nah di Udah Pos pernah Sangga mendaki Buana tuh, 2 teman-teman. itu mulai tuh kita berselisih paham. Jadi kan ketika nyampe di situ itu kita tuh jalannya memang karena pemula, Iya. jadi agak lama. Kita itu berangkat jam 8, nyampe Sangga Buana itu sekitar jam 4 lah. Belum nyampe puncak Belum itu. nyampe puncak. Jam 4 sore. Iya, perkiraan kita siang tuh udah nyampe puncak. Makanya kan siang nanti kita turun lagi. Iya. Ternyata sampai jam 4 belum nyampe puncak. Memang jalurnya berarti belum tahu sama sekali ya Pak? Belum. Belum ya. Karena kalau yaitu pemula. Jadi Pemula kita ya. hanya mengikuti jalur yang sudah ada aja. ekstrim Gitu. ini. Nah ceritanya itu dari awal pendakian teman saya itu pakai celana jeans, tapi yang udah dipotong pendek sebatas lutut. Kalau saya pakai celana panjang. Ya. Semakin sore kan semakin dingin. Ya, karena ketinggian kan ya. Ya, ditambah gerimis pada waktu Wow, itu. Jadi kan cocok. otomatis baju kita dan celana kita tuh basah. Nah ketika gerimis itu kita nggak mau jas hujan, jadi basah-basahan. Nah ketika gerimis selesai di lokasi Pos Sangga Buana itu, saya bilang ke teman saya, coba kamu diganti celananya, jangan pakai celana yang pendek, ini kan dingin. Ya. Udah gitu celananya basah. Dia nggak mau, udah tanggung katanya, nanti aja katanya. Tapi saya lihat dia tuh semakin kedinginan. Nah akhirnya kita tetap melakukan perjalanan sampai di pos Pangasinan. Ya. Pos Pangasinan itu adalah pos terakhir dari jalur Linggarjati. Nah di pos Pangasinan ini itu di sekeliling kita itu tumbuhan edelweiss. Nah puncak juga udah kelihatan. Ya perkiraan dari pos Pangasinan ke puncak itu setengah jam lah. Nah di pos Pangasinan itu sekitar jam 5 itu sempat kita ketemu rombongan lain tapi turun. Rombongan ya. turun. Nah kita kan mau ke puncak, jadi tanggung kan, puncaknya udah nggak kelihatan walaupun udah mau gelap, jadi Iya. kita maksa ke puncak. Akhirnya nyampe lah kita di puncak, foto-foto segala macam gitu Perdana kan. sampai di puncak Pak. Iya. Waduh, keren. Ada nanti fotonya pertama kali nyampe ke Wah, puncak. boleh nih teman-teman, nanti kita lihat ya sama-sama nih. Nah cuma begitu turun itu kan sudah kerasa dingin banget kan, karena udah masuk gelap. Si teman saya ini mulai kedinginan lagi ceritanya, karena celananya kan masih basah, Iya. nggak ganti. Saya suruh ganti tetap nggak mau.
Nah, ketika turun menuju pos pengasinan lagi, itu kan melewati padang Edelweiss. Iya benar. Nah, dulu kalau pada waktu itu ya, kalau kita punya bunga Edelweiss itu rasanya tuh bangga gitu. Ya, Wah, keren lah pokoknya. wajib kayaknya sih dulu mah ya. Wajib, Wajib kayaknya harus bawa lah ibaratnya ya. pendaki itu wajib punya bunga Edelweiss, Iya benar. walaupun hanya setangkai lah dulu. Walaupun hanya setangkai. Dan belum lagi biasanya itu kalau yang sudah punya pasangan, itu pasangannya biasanya dikasih bunga Edelweiss, dibawain gitu. Cuma pada waktu itu kan kita belum punya pasangan, jadi kita nggak mikir ke situ. Masih pada jomblo tuh Pak? Ya, masih pada jomblo lah ceritanya. Akhirnya pas begitu melewati padang Edelweiss ya, ini kalau sekarang udah nggak usah ditiru lah. Itu waktu tahun dulu ceritanya kita itu ya bisa dibilang ngerampok Edelweiss lah. Karena kita kan namanya baru naik gunung, tidak paham peraturan, tidak paham bagaimana pendakian. Jadi ketika melewati padang Edelweiss kita petik-petikin tuh, dimasukin ke sarung. Adalah beberapa tangkai kita taruh di sarung dengan bangganya pada waktu itu. Memang pada waktu itu sudah ada aturan sih sebetulnya. Oh, sudah ada. Sudah ada aturan, cuma maksudnya itu hanya dari teman-teman ngasih tahu bahwa kalau ngambil bunga Edelweiss itu nggak boleh gitu kan. Sangat dilarang berarti ya Pak? Sangat dilarang. Cuma ya kembali lagi karena jiwa muda gitu kan, masa udah naik gunung nggak ada kenang-kenangannya gitu. Ibaratnya kan kita kemana-mana juga kan, kalau nggak bawa oleh-oleh itu gimana gitu ya Kang ya. Ditambah lagi kan temen kita yang di bawah itu kan ikut nitip juga itu. Oh iya. Nanti saya nitip ya bunga Edelweiss-nya, ceritanya begitu. Bawain lah gitu, masukin ke sarung. Tapi nggak boleh, ini teman-teman nggak boleh ya. Nggak boleh ini. Jadi cukup buat ya pembelajaran aja lah gitu, diambil hikmahnya. Kita masukin sarung, kita bungkus, kita taruh di keril paling bawah. Ya. Di agak disembunyikan lah gitu. Takutnya kan nanti ada pemeriksaan. Gitu. Nah, ketika sudah ngambil bunga Edelweiss itu, sampailah kita pos di pengasinan tuh. Nah, di pos pengasinan kita mulai di konflik lagi karena kan keadaan cuaca kan udah gelap. Ya. Nah, jadi kita mulai membutuhkan namanya senter. Nah, dulu senter pada waktu itu nggak secanggih senter zaman sekarang. Dulu senternya masih mereknya itu senter Tiger yang kayak aluminium tuh. Oh pakai baterainya itu kayak 4 apa 5 zaman gitu. Dulu ya. Orang-orang tua tuh ya. Iya bener. Oh, kan lampunya itu kuning ya Kang? Kuning. Nyalanya tuh warnanya. Iya. Baterainya juga gede-gede. Ya 4 apa 5 lah gitu. Iya benar. Mereknya Tiger. Keren Pak. Nah, jadi kita itu cuma bawa senter satu. Nah, ceritanya ketika kita istirahat di pos pengasinan itu kan kalau kita semakin lama diam kan semakin dingin. Betul. Nah, si teman saya ini karena sudah mulai kedinginan, mungkin ya kalau bahasa sekarang sudah gejala hipotermia lah. Dia sudah menggigilnya tuh udah kelihatan banget gitu. Itu karena masih kan posisi turun berjalan berarti ya Kang? Enggak, kita istirahat dulu, di situ. Istirahat di pos pengasinan. Karena saya melihat teman saya itu menggigil, akhirnya saya sarankan udah kita bergerak aja turun daripada kita istirahat di sini diam semakin dingin. Besok sekarang saya bilangin lagi tuh, suruh ganti celananya, ganti pakai yang kering. Dia nggak mau, malah marah gitu kan. Udahlah katanya, lagian juga celananya basah katanya gitu. Yang celana cadangan itu di tas itu ternyata ketumpahan air. Gitu. Pas ada minuman mungkin ya gitu kan. Akhirnya saya bilangin,
Lagian sih nggak dari tadi suruh ganti, coba kalau dari tadi mungkin nggak kena air gitu kan. Udahlah kata dia, orang udah basah kata, marah dia. Kamu mah enak katanya pakai celana panjang. Kan saya udah bilang kata disuruh ganti, Iya, kenapa nggak iya. ganti? Mulai tuh di situ. Udah jalan-jalan, kita turun gitu. Nah yang pegang senter saya di belakang, dia di depan. Namanya satu senter kan, ketika semakin gelap maksa aja jatuh gitu kan, salah nginjak gitu. Nah ketika dia jatuh dia marah. Wah, Kalau nyenterin tuh yang bener katanya, jangan nyenterin sendiri aja, saya juga disenterin. Lah ini disenterin kata saya tuh. iya. Ya cuma pelan-pelan gitu kan, senternya cuma satu, jadi kan harus gantian. Malah harus itu. Pokoknya banyak omongan-omongan dari eh, teman saya itu yang ya kalau didengar mah emosi lah gitu. Jadi saya agak kepancing tuh di situ. Bahkan sempat ada pikiran jahat. Pikiran jahatnya itu karena dia ini kan, dan tumben-tumbenan dia itu kok jadi pemarah. Sebetulnya orangnya baik, jarang lah gitu orang itu ceria gitu. Iya, iya, iya. Cuma pada waktu itu tiba-tiba sensitif, gampang marah. Karena saya kepancing, hampir saya dorong ke jurang. Jadi pas begitu antara Pengasinan sampai ke Sangga Buana 2 itu kan ada celahan lembahan yang ini tuh cekungan, ya lumayan lah dalamnya. Tadinya mau saya dorong ke jurang, cuma saya ingat gitu kan, masa iya teman sendiri mau saya dorong kan gitu. Nah akhirnya Masih tertahan emosinya ya kan? masih tertahan, alhamdulillah. Nah Iya. karena di perjalanan itu kita cekcok, akhirnya kita tersesat tanpa kita sadari. Perjalanan kita itu semakin lama jalannya hilang pak. Nah dan yang paling saya ingat sampai sekarang, ketika saya senter ke depan itu di ya perkiraan itu pos lokasi Sangga Buana 2 lah, banyak tumpukan sampah kayak TPS, tempat pembuangan sampah. Jadi kayak gunungan sampah, Iya, iya, iya. ngumpul semua di situ sampah-sampah tuh. Plastik gitu tuh kan? Ya kayak bekas mie instan, aqua gitu, itu semuanya di situ kayak tempat pembuangan sampah lah gitu. Itu jalur yang sebelumnya dilalui atau gimana itu kan? Jadi karena kita tidak menyadari kan, kita lagi sambil jalan itu kan sambil cekcok, sambil emosi. Jadi kita nggak sadar kalau jalur yang kita lewati itu sudah melenceng gitu. Dan tiba-tiba si jalan itu hilang. Iya. Nah ketika hilang itu saya coba maju ke depan dari jalur ceritanya. Ternyata ya itu sampah semua. Akhirnya saya balik lagi ke teman saya. Saya bilang ke teman saya nggak bilang kalau di situ banyak sampah. Saya cuma bilang jalannya hilang, udah kita balik lagi. Balik lagi tuh kita ke atas. Adalah hampir 1 jam. Nah, ketika dalam perjalanan balik lagi ke atas itu kan, karena habis turun kita harus naik lagi kan, capek. Iya. Istirahat lah di situ. Nah pada saat istirahat, betul ya pak, Iya, siap. teman saya itu duduk di salah satu pohon yang tumbang ceritanya, ya seukuran pohon kelapa lah. Nah duduk di situ ya sambil minum gitu kan, adalah sekitar 5 menit. Nah pada saat duduk itu tiba-tiba teman saya tuh posisi duduknya pindah, jadi dia menyender di pohon tumbang itu, menyender sambil agak tiduran lah gitu. Nah itu kan udah gelap tuh. Nah saya kan sambil nyenter kan gitu. Pas saya nyenter teman saya itu badannya bergerak pak. Bergerak Jadi gimana, bergerak itu misalnya dia nyender begini.
Nah jadi si badannya itu ngegeser gitu, gerak. Ternyata si pohon tumbang yang dia tidurin itu bergerak, Pak. Waduh. Pas saya dekati ternyata itu bentuk sisik ular, jadi badannya ular yang dia tidurin. Tapi karena mungkin malam ya Kang ya, jadi terlihat seperti pohon tumbang seperti itu. Ya mungkin kan karena kondisi capek, Ya. udah malam juga, jadi kita nggak berpikir itu ya kelihatannya pohon tumbang gitu. Karena kaget, saya tarik teman saya langsung saya bawa ajak lari, ayo kita lanjut. Jadi yang dia dudukin dan dia tidurin itu badannya ular, Pak. Terus segede apa Itu ya? Kalau jenis ularnya tahu nggak Kang? ya mungkin kayak sejenis piton lah Piton gitu. mungkin ya. Kalau untuk besar kayak gitu. Cuma kan kalau dipikir-pikir di ketinggian segitu kan jarang gitu, Pak. Ya. Ukuran segede gitu. Iya. Tapi yang nggak tahu juga kan itu termasuk ke daerah alam liar Kang. Ya Ada mungkin kemungkinan bisa lah ya. jadilah. Akhirnya kita lari ke atas, ketemu lagi sama jalur yang kita hafal. Oh tadi iya. kita lewat sini nih gitu. Ternyata kita telusurin lagi, akhirnya ketemu si jalur itu. Jadi jalurnya itu ketutup oleh semak-semak lah. Ya namanya pemula kan baru ngelewatin jalur itu, ya mungkin lupa apa gimana. Iya. Jadi kita melenceng tuh dari jalur yang aslinya. Nah karena melenceng dari jalur aslinya itu, akhirnya kita mencoba mencari jalur aslinya gitu, Pak. Ternyata jalur aslinya itu ketutup oleh ya semak-semak lah. Maklum lah karena kita baru kan, Iya. pemula, jadi belum terlalu hafal jalur gitu. Akhirnya ketemu jalur itu, ya singkatnya itu di perjalanan turun itu setelah kita tersesat, kita ketemu rombongan orang banyak, Pak, di situ. Nah adalah sekitar 20 orang, dan mereka itu akhirnya si rombongan itu saya tanya mereka ini mau naik apa mau turun gitu. Akhirnya mereka bilang mau turun. Nah cuma ketua kelompok mereka itu nggak hafal jalan. Akhirnya kita lah yang di depan, kita mimpin rombongan. Nah selama saya mimpin rombongan itu terjadi banyak kejadian lagi, Pak, ceritanya. Jadi yang pertama adalah setiap kita istirahat, rombongan itu menjadi berkurang jumlahnya. Nah semakin lama itu semakin adalah kelihatan gitu, yang tadinya jaket warna ini kok nggak ada, yang pakai tas ini kok nggak ada. Jadi mereka itu berkurang. Beratnya dari jumlah sekitar 20 orang ya Kang. Dari jumlah 20 orang itu jadi masih bisa lah terlihat ciri-ciri dari masing-masing rombongan itu ya. Iya, bahkan sampai ada yang pernah ngobrol dengan saya itu orangnya nggak ada. Oh itu tuh. Tadinya ada, tiba-tiba ketika saya lihat tuh yang tadi ngobrol sama saya itu kemana gitu. Nah terus kita sempat juga ketemu dengan yang mungkin setan bungkus lah gitu, setan bungkus putih atau ini pocong lah gitu. Tuh keluar dari pohon besar. Terus sempat ini di sini sempat terjadi kayak petak umpet. Jadi ketika dia nongol, saya senter, dia masuk lagi ke pohon. Nah kalau senternya dibatin, dia keluar lagi tuh, Pak, nongol lagi. Itu Pak Pupung sendiri, Kang Pupung sendiri yang melihat? Ya karena teman saya itu posisinya tiduran, cuma saya nggak tahu apakah dia tidur apa enggak gitu. Iya. Mungkin kelelahan ya Kang. Mungkin kecapean juga kan. Nah terus saya ketemu itu, lalu sempat juga kita ketemu binatang yang ternyata itu ternyata bukan asli binatang. Jadi kita ketemu harimau, Pak.
harimau yang jumlahnya itu ada 3. Mm-mm. Yang harimau pertama yang kita temui itu sedang duduk ngedepak begini. Ya. Yang harimau kedua itu nggak jauh dari harimau yang pertama, itu nggak jauh, dia lagi berdiri, cuma tingginya itu sebesar anak sapi, Pak. Nah, yang harimau yang ketiga ini dia datang dari bawah dan ukurannya lebih besar daripada harimau yang kedua, ya mungkin sebesar sapi lah segitu. Itu jarak Pak Kang Pupung sama teman Kang Pupung itu dengan harimau. Nah, untuk jarak tadinya kita begitu teman saya kan di depan. Iya. Nah, yang tahu duluan kan teman saya. Adalah sekitar 2 meter lagi kita ke harimau itu. Teman saya bilang, Udah dekat ya. berhenti katanya. Nah, dia tuh langsung tangannya itu langsung begini ke belakang, berhenti gitu. Nah, akhirnya saya senter ke depan, ada harimau, Pak. Kelihatan itu kan. Kelihatan. Adalah jaraknya 2 meter dari kita. Langsung saya bilang, jongkok. Nah, sambil jongkok itu kita mundur. Iya. Adalah kita mundur menjauh hampir sekitar ya 5 meteran. Adalah kita dari jalur itu kita keluar jalur masuk ke semak-semak untuk sembunyi. Iya. Nah, pada saat sembunyi itu datanglah si harimau yang besar itu. Nah, itu sempat mengaum, Pak. Mengaumnya tuh kalau kita mah mungkin kayak kedengarannya kayak sound system. Mengaumnya tuh gede banget, mengaum ke kedua harimau itu. Dan ketika mengaum itu yang dua itu lari. Berarti bukan karena terganggu oleh kehadirannya Kang Pupung dengan teman Kang Pupung. Saya kurang paham tuh. Iya. Karena kan kita posisinya nggak mikir ke situ. Yang kita pikirkan adalah ya rasa takut. Karena kita kan nggak paham. Yang kita tahu pada saat itu namanya, ini kan di hutan. Iya. Pasti banyak binatang buasnya gitu kan. Salah satunya ketemu harimau dan kita ketemu. Walaupun nggak tahu itu harimau asli apa bukan. Nah, ketika datang yang gede itu, yang dua itu langsung kabur. Terlihat pergerakan. Iya, langsung busak gitu. Setelah sudah tidak terlihat, karena kita center kan, udah nggak kelihatan. Harimau yang besarnya itu ketika kita center lagi udah nggak ada. Nah, itu kita ketemu harimau di situ. Lalu turun lagi, peserta rombongan yang di belakang itu ternyata bener, Pak, semakin berkurang. Dan saya masih ingat itu sisa tinggal 7 orang Dari rombongan 20 dari orang. rombongan itu. Hanya tersisa 7 orang, nggak tahu yang lainnya kemana. Apakah ketinggalan apa gimana. Cuma kan kalau ketinggalan mesti dia ada yang bilang gitu kan. Iya. Kita break dulu nungguin yang di belakang apa gimana gitu. Nah, ketika jumlah mereka semakin berkurang, kita tinggalin tuh mereka tuh. Kita lari, kita tinggalin. Nah, di situ teman saya jatuh. Akhirnya kita ketemu nenek-nenek di situ. Iya. Cuma si nenek-nenek ini nggak wajar karena rambutnya itu panjang menjuntai sampai ke tanah. Dan bentuk matanya itu cuma kelihatan matanya aja sih, kan karena gelap. Matanya itu nyala antara kayak remang-remang kalau sore itu gitu, kayak senja gitu warnanya tuh. Kuning, agak kuning gitu di sini, kuning agak merah. Tapi menyala itu Kang berarti ya? Nyala kayak mata kucing gitu. Dia bawa tongkat, terus gak lama kemudian dia terbang, tapi rambutnya masih di bawah, Pak. Rambutnya saking panjangnya itu. Ya itulah, Pak, yang saya alami tuh, kilasan-kilasan pada saat pendakian pertama itu. Jadi memang ya, satu, kita nggak paham tentang di gunung itu seperti apa gitu. Jadi kaget aja gitu, kok
ternyata kayak gini gitu naik gunung tuh gitu. Ya buat pembelajaran aja sih kalau Pembelajaran bagi ya. saya gitu. Tapi itu ketika Kang Pupung bersama teman-teman ibaratnya berpikir untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai itu sebelumnya dari masing-masing rekan Kang Pupung atau Kang Pupung sendiri pernah mendaki sebelumnya atau memang baru perdana sekali untuk mendaki ke Gunung Ciremai itu sendiri? Ya itu tadi sebetulnya itu tuh pendakian yang kedua, karena kan yang pendakian pertama sebenarnya memang pernah ke Pernah Gunung ya. Ciremai, cuma itu nggak sampai puncak, Jalurnya masih sama jalurnya sih. masih sama lewat Linggarjati. Jadi ibaratnya apa ya, kita cuma main lah, Main ya. main kita sampai pos 2 pulang lagi Pulang gitu. Hmm. Nah kalau yang kedua ini kita sampai puncak, Ya. jadi makanya saya pendakian itu saya anggap pendakian perdana gitu. Iya. Kalau yang pertama kan cuma main aja gitu, dan itu nyampe puncak tuh yang itu. Walaupun ya tidak menyangka juga sih nyampe puncak tapi diganggu gitu. Iya. Jadi itu teman-teman, teman-teman semua, perjalanan pendakian Kang Pupung perdana mencapai puncak Gunung Ciremai yang akhirnya di pas dari mulai pendaki melakukan pendakian juga sampai turun itu kan mengalami hal-hal yang tidak wajar lah menurut kita semua kan ya. Dan memang semua pendaki itu ada mungkin ya Kang ya mengalami hal semacam itu, bukan juga Kang Pupung ya dan yang lainnya juga. Tapi kalau dari apa yang dipaparkan oleh Kang Pupung itu sendiri, intinya kita harus tetap punya keyakinan, mengurangi rasa takut mungkin ya Kang ya. Kalau takut ada mungkin ya Kang ya. Ya kalau takut manusiawi lah gitu Manusiawi ya. lah, Cuma ya. bagaimana kita mengatur dan menguasai rasa takut yang ada pada diri kita sendiri iya, gitu. benar-benar. Ya apapun kejadiannya, yang alhamdulillah kan sampai sekarang kan dari seperti yang Kang Pupung sampaikan, dari tahun 2005 melakukan pendakian ke Gunung Ciremai, dan sampai sekarang kita masih melihat Kang Pupung masih ada dan berbagi cerita dengan kita gitu. Jadi itulah ya, dari kejadian-kejadian itu bahwa kita tahu dimanapun posisinya pasti ada hal-hal yang di luar nalar lah, ibaratnya hal-hal yang semacam goib itu ada ya Kang ya. Ada. Termasuk yang Kang Pupung alami ketika Kang Pupung melakukan pendakian. Dan itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Kang Pupung ini, bahwa ketika kita mendaki, kondisi tubuh kita harus memang keadaan baik ya Kang ya. Ya harus ya secara fisik juga harus sehat, Harus ya. dan juga mentalnya juga harus kuat gitu. Dan kita udah dikasih contoh ya tadi ya, bahwa ketika misalkan salah satu anggota rombongan kita mengalami kelelahan atau mungkin tidak sanggup untuk melanjutkan melakukan pendakian, ya mau tidak mau harus beristirahat, jangan memaksakan ya Kang ya. Ya kalau memang tidak mampu ya lebih baik dibatalkan saja, karena kan keselamatan itu lebih penting. Nah iya gitu. Itu seperti itu. Oke, itu yang itu baru saja kita dengarkan cerita dari Kang Pupung tentang pengalaman-pengalaman tentang kejadian-kejadian mistis yang dialami Kang Pupung ketika mendaki di Gunung Ciremai. Gimana teman-teman, mungkin dari suasana yang sangat hening ini teman-teman bisa mungkin membayangkan lah kengeriannya, ketegangannya tatkala
Kang Pupung melakukan penelitian sampai dipertemukan dengan binatang-binatang yang wah, kalau saya pribadi nih ya, kalau udah ketemu berupa harimau ya kayak semacam yang digambarkan oleh Kang Pupung, waduh, udah gimana ya, saya mungkin bisa kencing di tempat ya sih Kang, kayak gitu. Aduh. Tapi ya itulah, intinya kita harus berhati-hati. Oke Kang Pupung, terima kasih karena sudah berbagi cerita pengalamannya tentang kejadian-kejadian mistis. Mungkin masih ada lagi ya Kang Pupung? Ada pengalaman-pengalaman, tapi next time lah ya. Next time ya. Bisa lanjut lain kali gitu. Ya oke, teman-teman Kopi Misteri, ya kita sudah merasa terhibur dengan cerita-cerita dari Kang Pupung sambil temani oleh Kopi Misteri ya. Dan Kopi Misteri ini Kopi Misteri namanya. Iya, ini namanya Kopi Misteri Kang Pupung ya. Teman-teman juga yang sambil ngopi, sambil menikmati cemilan-cemilan dan mengisi waktu istirahatnya sambil mendengarkan cerita-cerita dan menonton lah. Tapi jangan lupa ya, sambil menonton, setelah menonton jangan lupa lah subscribe, like, share, komen yang baik-baik, kasih masukan-masukan juga buat kita ya, buat tim Kopi Misteri biar channelnya makin berkembang bagaimana. Oke, itu saja dari kami. Salam bahagia. Semoga besok aktivitas kita semua diberikan kelancaran dan dimudahkan segala urusannya. Oke, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.